Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan Mas Herozi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan segi 4. Kalau kemarin kita sudah ke persegi panjang, sekarang ke jajar genjang. Jadi ini khusus membahas tentang bank soal atau langsung ke soal-soal yang sulit-sulit ya, sedang dan sulit. Tetapi kalau untuk jajar genjang ini alangkah baiknya kita mereview kembali tentang materinya. Meskipun sudah kita bahas di materi yang sudah lengkap yaitu di segi 4 ya, yang tahun lalu atau saya tuliskan di deskripsi. Sekarang kita akan mulai dari definisi dulu. Jajar genjang adalah segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi yang berhadapan itu sejajar. Gitu, sejajar. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau ada ini jajar genjang, ini sejajar dengan ini sejajar ya, arahnya sama. Jadi dua pasang sisi yang berhadapan itu sejajar yang berhadapan gitu. Oke, selanjutnya ini tentang penamaan karena biasanya di soal itu ada soal tapi nggak ada gambarnya. Nah, ini kita harus bisa menentukan gambarnya abjadnya di mana saja. Jadi perhatikan ini mengular ya, A B C D. Jangan sampai keliru A B C D ya. Gitu. Jadi ini sudah pakemnya A B C D. Nah, lanjut. Sekarang ke sifat-sifatnya. Yang pertama, dua pasang sisi yang berhadapan itu sama panjang. Nah, tadi dikatakan sejajar, ternyata dia tidak hanya sejajar, tapi dia juga sama panjang. AB sama dengan DC, ya. AD sama dengan BC, gitu. Saling berhadapan, sama panjang dan juga sejajar. Oke, next berikutnya sifat yang kedua. Dua pasang sudut yang berhadapan itu sama besar. Dua pasang sudut yang berhadapan berarti A sama dengan C. Nah, A sama dengan C, D sama dengan B. Jadi begitu, sudut A sama dengan C, kemudian sudut B sama dengan sudut D. Jadi gitu ya, dua pasang sudut yang berhadapan itu sama. Oke, ini saya hapus biar tidak terlalu banyak. Lanjut, yang ketiga. Sudut-sudut yang berdekatan itu saling berpelurus. Berdekatan itu apa? Ini ya, sudut A dengan sudut B ini berdekatan. A dengan D ini berdekatan, B dengan C juga berdekatan. Berpelurus itu artinya apa? Artinya adalah totalnya itu jumlahnya ya, jumlahnya itu adalah 180 derajat. Artinya sudut A kita tambahkan dengan sudut B itu menghasilkan sudut yang besarnya 180 derajat. Begitu juga dengan A dengan D. A ditambah sudut D ya, ini A ya. Ini nah, seperti itu. Ini berdekatan, ini berdekatan, ini berdekatan, ini berdekatan. Itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya, yang keempat. Kedua diagonal itu saling bagi dua sama panjang. Apa sih yang dimaksud dengan diagonal itu? Diagonal itu gini ya. Jadi diagonal itu AC sama BD. Ini diagonal. Diagonal apakah sama panjang? Tidak sama panjang. Satunya kecil, satunya lebih besar, lebih panjang. AC lebih panjang. Tapi ada sifatnya itu keduanya saling bagi dua sama panjang. Berarti ini sama dengan ini, terus ini sama dengan ini. Gitu. Saling bagi dua sama panjang. Bisa dipahami ya? Lanjut kita ke keliling. Untuk menentukan keliling ya kita nggak usah menghafalkan rumus ya, kita harus tahu konsepnya apa sih keliling itu. Keliling itu adalah kita jumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Sehingga nggak usah pakai rumus, nggak apa-apa. Oke, contoh ya. Contoh misalkan ini 5 cm ya, 5 cm, ini 2 cm. Bagaimana cara kalian untuk menjumlahkannya, menentukan kelilingnya? Gampang sekali. Ini tinggal isi 5 karena sama, ini 2. Total aja semua, 5 tambah 5 10, ini 14 berarti ya. Jadi kayak gitu. Nah, cuman ini perlu kita tulis rumusnya karena kadang ada yang masih bingung kalau cara langsung. Nah, nggak apalah ya, biar formalitas. Ini kalau misalkan panjang sisinya A, alas ya, A, terus B itu ada sisi miringnya, maka kalau kita cari rumus kelilingnya yaitu A tambah B bagi kali 2. A tambah B, ya ini juga A kan, gitu. AB-nya ada 2, maksudnya gitu loh, AB-nya ada 2. Oke. Contoh ya. Contoh, sebuah jajar genjang punya panjang alas 10 dan sisi miring 8. Tentukan kelilingnya. Jadi sisi miring ya, ini bukan tinggi. Untuk menentukan keliling gampang sekali, tinggal kita jumlahkan 10 tambah 8 berapa? Ya,
10 ditambah, jadinya berapa? 18. 18 dikali 2 berapa? 36 cm. Jadi begitu caranya. Ya, nggak usah digambar, selesai. Next, kita ke luas ya, luas sejar genjang. Oke. Untuk menentukan luas sejar genjang, saya tidak langsung memberikan rumusnya, tapi saya akan mengajak kalian untuk memproses rumusnya. Untuk menentukan luas sejar genjang, maka kita membutuhkan satu unsur lagi, yaitu tinggi. Tadi kan A sama B ya, A alas, B sisi miring. Kita butuhlah satu lagi, yaitu tinggi. Seret, ini tinggi. Nah, ini tinggi. Tinggi itu adalah sisi yang apa ya, yang tegak lurus dengan alas ya. Tinggi selalu tegak lurus dengan alas. Ini ada siku-sikunya. Lantas bagaimana cara kita menentukan luasnya atau rumusnya? Maka ini kita akan pisah ya, kita akan gunting puzzle-nya. Maka akan menjadi dua bangun ya, segitiga dan trapesium terbalik. Kemudian ini kalau ya, ini tadi kan sudah tahu, ini kan panjang alas kan, ini tinggi. Terus ini kita pindah ke sini. Nah, maka akan terbentuklah sebuah persegi panjang, di mana di sini adalah alas, yang tadi T. Luas sejar genjang, luas persegi panjang itu kan P kali L. Nah, ini P-nya alas, lebarnya tinggi, berarti A kali T. Sudah, yaitu A alas T tinggi. Jadi T bukanlah sisi miring tapi tingginya. Oke, langsung kita ke soal ya. Jadi soal-soal yang diberikan ini soal-soal yang tergolong tingkatnya sedang ya. Ada juga yang mudah ya, tapi satu biasanya. Sedang dan sulit ya, karena butuh banyak langkah. Ya, untuk itulah kenapa ini perlu kita bahas ya. Kita perlu bahas soal karena soalnya sulit-sulit. Baik, soalnya juga tidak hanya berkutat pada keliling dan luas, tapi juga tentang sifat dan juga ya banyak aljabar, ada perbandingan juga seperti yang kalian bisa lihat di layar. Nomor 1, berikut ini yang bukan sifat sejar genjang adalah, oke, tadi kan sudah kita pelajari ya. Sisi yang berhadapan sejajar, betul. Sisi yang berhadapan sama besar, betul. Sisi yang berdekatan sama panjang, salah. Harusnya apa? Harusnya adalah berpelurus atau totalnya 180 derajat. Oh, oke, kayak D gini, betul. Itu. Sehingga jawabannya adalah C. Karena yang ditanya adalah yang bukan. Oke. Lanjut nomor 2, pada gambar di bawah ini ABCD adalah sejar genjang. Jika surat A 4x, 5x, 2y, nilai x dan y adalah baik. Ini kita gunakan sifat yang apa namanya? Saling berdekatan, totalnya 180 derajat. Berarti sama dengan mana? Oke, ini bisa A dengan B dulu juga boleh. Gimana ya di sini ya? Sudut A ditambah sudut B itu kan totalnya adalah 180 derajat. Berarti 4x ditambah 5x sama dengan 180. Berarti ini 9x ditambah sama dengan 180 kan. X-nya ya 180 dibagi 9. Itu. Berapa X-nya? Ketemunya 20 derajat. Berarti jawabannya kalau nggak A ya B ya. Nah, ini 20 derajat. Kalau nggak A ya B. Kemungkinan B. Sekarang untuk cari Y, bagaimana cari Y? Oke, cari Y kita bisa gunakan ini ya. Sudut D sama dengan sudut B. Oke. Jadi gini, sudut D sama dengan sudut B. Sudut B itu adalah 5 kali X. 5X, 5 kali 20 ya. Nah, berapa? 100 derajat. Ini adalah sudut D. Nah, sudut D itu tadi kan 2Y. Berarti 2Y sama dengan 100 maksudnya ya. 100 derajat. Berarti Y sama dengan 100 dibagi 2, yaitu 50 derajat. Nah, betul kan? Ternyata jawabannya B. Gitu ya. Lanjut, soal nomor berikutnya. Pada panjang genjang PQ RS, panjang PQ adalah ini, RS adalah ini. Panjang PQ sama dengan, nah, ini yang saya maksud, kita harus bisa menggambarnya. Tidak hanya menggambar, tapi juga memberikan abjadnya. Kalau nggak bisa ya maka salah nanti jadinya. Jadi kita gambarkan. Ya, nggak harus bagus. Kalau bagus kelamaan kalau pakai penggaris ya.
PQRS, di mana PQ-nya sudah ada 3X min 5, kemudian RS-nya X plus 9. Intinya adalah PQ. Oke, jadi PQ dan RS itu kan sama kan, sisinya kan sama, PQ sama dengan RS atau SR sama aja. PQ-nya 3X min 5, RS-nya apa? X plus 9. Min 5 pindah jadi plus, 3X sama dengan X plus 9 tambah 5 berapa? 14. X-nya pindah jadi min, berarti 3X kurangi X sama dengan 14. Karena X-nya sudah pindah, berarti 2X sama dengan 14. X-nya 14 bagi 2 yaitu 7. Tapi bukan D jawabannya. Kenapa? Yang ditanya bukan X tapi PQ. Panjang PQ itu adalah 3X min 5. Berarti 3 dikali 7 ya, kan 3 kali X min 5. 3 kali 7 21 kurangi 5 berapa? 16 cm. A. Jadi seperti itu. Lanjut. Bisa dipahami ya. Selanjutnya saya ganti warna dulu. Nomor 4. Nah ini juga gitu, ini nggak ada gambarnya, berarti perlu kita gambar. Sketsanya aja, nggak usah bagus-bagus. Asalkan tahu ini A di mana, B di mana, C di mana. Oke. Apalagi ini A 5x min 38. Nah, oke. A diketahui, D oke, D diketahui. Ditanya sudut B. Baik. Jadi A dan D kita cari ya. Sudut A kalau ditambah dengan sudut D ini kan saling berpelurus, berarti 180 derajat kan. Berarti sudut apa ini? 5x min 38 ditambah D. D-nya apa? D-nya 2x plus 15. Itu totalnya adalah 180 derajat. Nah, kayak gitu. 5 tambah 2x 7x min 38 ditambah 15, maka min berapa ini? 23 ya. Min 23. Nah, min 23 pindah jadi plus, berarti 180 tambah 23 yaitu 203. X sama dengan 203 dibagi 7 berapa? X sama dengan berapa ini? 29 ya. Nah, X-nya ketemu 29. Tapi bukan itu jawabannya ya. Hati-hati ya, ini adalah sudut B. Oke, warna lain lagi. Sudut B itu kan sama aja dengan sudut D, ya kan? Kan sehadap. Berarti kita harus mencari sudut D. Sudut B sama dengan sudut D. Sudut D-nya adalah 2X ditambah 15. Nah, berarti 2 dikali 29 ditambah 15. Ini kali ya. 2 kali 29 58 tambah 15 berarti berapa ini? 73 derajat. C. Nah, jadi gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Ini kayaknya perlu dihapus dulu papannya biar nggak terlalu banyak tulisan ini. Pada jajar genjang KLMN, nah kayak gini juga kita butuh lagi gambar lagi KLMN. Nah, nggak harus bagus. KLMN. Jika sudut K banding L itu 2/3, oke, K banding L 2/3. Nah, oke, ini pakai cara cepat bisa ini. Jika M-nya sekian, N-nya sekian, maka nilai X plus Y adalah oke, baik-baik. Ini perlu saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu ini biar nggak mengganggu. Baik, ini kita kerjakan dengan cara biasa dulu karena khawatir kalau pakai cara cepat, khawatir ada yang tidak mengikuti video saya sebelumnya tentang perbandingan. Jadi nggak bisa cara cepatnya. Caranya begini. K misalkan adalah K ini kita misalkan adalah 2N, L-nya adalah 3N. Nah, sudutnya kita tahu ya, ini saya batasi ya. Sudut K
ditambah sudut L itu kan totalnya harusnya 180 derajat ya, karena kenapa? Karena berdekatan. K-nya itu 2N, L-nya 3N, 2 tambah 3 5N, berarti N sama dengan 180 bagi 5 berapa? 36. Berarti sudut K berapa? K itu kan 2N, 2 kali N, 2 kali 3 6 berapa? 72 derajat. Sudut L, L-nya kan 3 kali N, berarti 3 kali 36 yaitu 108. Nah, sekarang kita tinggal menentukan yang belum. Sudut M, oke ya. Nantinya kan X plus Y. Sudut M-nya 5X plus 2. Oke. Nah, M dan K kan sama kan? Sudut M itu sama aja dengan sudut K. M-nya itu adalah 5X ditambah 2. K-nya itu berapa tadi? 72 derajat. Berarti 5X sama dengan 72 kurangi 2, 70 derajat. X-nya 70 bagi 5 berapa? 14. Gitu. Sekarang yang Y. N kan sama saja dengan sudut L. Sudut N sama dengan sudut L. Nah, kan 108. Sudut N-nya berapa? N-nya tadi adalah 7Y plus 3. Oke, 3-nya pindah, berarti jadi kurang. 108 kurangi 3 berapa? 105. Y-nya 105 dibagi 7, 15. Berarti jawabannya X tambah Y, 15 tambah 14, 29. Begitulah caranya. Itu ya, jadi slide pertama, soal pertama di slide pertama ini, kita cenderung membahas tentang sifat dan sudut serta sisinya. Kita belum keluas ya. Nah, nomor 6 ini kan sama aja, ini kan juga tentang apa ini? Sudut ya. Baik, nomor 6 ini kan juga tentang sudut ya. Ini saya hapus dulu biar tidak terlalu banyak coretan, biar tidak bingung. Baik, apa ini ya? Sudutnya diketahui, X banding Y nggak tahu. Oke. X banding Y. Oke ya. Jadi di sini 62. Nah, ini pasti 62 juga. Kok tahu? Ya, karena ini dan ini adalah berseberangan dalam. Nah, nih. Nah, kayak ada gambar kayak gini. Masih ingat ya? Sudut ini sama dengan ini. Berseberangan dalam. Cuman ini gambarnya beda. Ini gambarnya begini. Nah, mana ini? Seret. Oke, ini. Sudut ini sama dengan ini berseberangan dalam 62. Begitu juga dengan ini juga 55. Begitu. Bisa ya? Nah, ini 55. Oke, kita juga bisa mengetahui sudut X tambah Y berapa. Atau kita juga bisa mengetahui sudut yang ada di sini ya. Ini berapa ini? Kan tahu kan, ini kan pelurus, maka ini sudah ketemu. Ini ketemu, maka Y-nya juga ketemu. Begitu. Ini juga gitu, ini 97, ini ketemu. Oke. Silakanlah, ini nomor 6 ini buat Anda ya, buat kalian. Silakan dicoba jawabannya yang mana. Sudah dikasih clue ini ya. Tinggal mencari saja. Oke, next berikutnya. Oke, nomor 7 dan 8 ini ternyata masih saja tentang sudut ya. Kita coba bantu sekilas saja ya. Besar P sama dengan 7/8 Q. Oke. Diketahui Q 5X min 4. Oke. Nah, baik. Jadi kita tahu bahwa sudut P kalau kita tambah dengan sudut Q ini kan berdekatan, berarti 180 derajat kan. Sementara sudut P itu adalah 7/8 Q, berarti 7/8 Q ya, ditambah sudut Q, orang sudutnya. Nah, 7/8 ini ditambah 1 ya. Bagaimana nih? Kalau aljabar ya, gampang ya. Tapi kalau ingin nggak aljabar langsung ini juga bisa dimasukkan X-nya.
Ini kalau saya pakai pecahan aja nggak apa-apa ini. Nanti silakan dilihatkan sendiri. Ini kan saya samakan penyebutnya 8/8. 7 tambah 8. Nah, kan sama ini sama penyebutnya. 15/8. Berarti kita bisa tuliskan 15/8 dari sudut Q itu adalah 180 derajat. Nah, Q-nya apa? Q-nya adalah 5x-4. Ya, nanti silakan coba. 5x-4. Nah, nanti ketemu x-nya ya. Silakan diproses ini. Gitu. Ini juga gitu. Gitu itu genjang KLMN. Nah, ini juga harus butuh nih KLMN. K-nya ini, M-nya ini. Oke, K dan M sama. Besar K adalah oke, ini kan sama ya. Sama, jadi ini aja 2Y min 15 sama dengan 57 min Y. Silakan diproses aljabarnya. Jadi 678 saya kasih clue. Selanjutnya nomor 9. 9 ini kita sudah masuk ke luas. Oke. Alasnya 7. Kenapa enggak ini? Ya karena sejar genjangnya kan PQRS. Jangan digabung sama ini, beda ya. Jadi alasnya itu 7 ini. Tingginya apa? A, tingginya belum tahu ini. Tingginya T, nggak tahu ini. Bagaimana caranya? Gunakan Pitagoras ya, gunakan Pitagoras. Pitagorasnya bagaimana? Oke, saya pakai warna lain. Ingat ya, Pitagoras mungkin sudah pernah saya bahas. Pitagoras itu kan ini 3, ini 4, ini 5 ya. Ini sekilas saja, tapi kalau ingin detail tentang Pitagoras itu silakan diklik pojok kanan atas ini, akan saya munculkan atau di deskripsi ya. Gitu. Jadi 3, 4, 5 atau juga berlaku kelipatan. 6, 8, 10 atau juga berlaku kelipatan lagi. Nah, kali 3. 3 kali 3 9. 4 kali 3 12. 5 kali 3 15 dan seterusnya. Ini penting sekali ini. Jadi meskipun ini adalah materi di kelas 8, tapi untuk membahas soal tentang segi 4 atau bangun datar kita butuh ini, maka kalian juga ya bisa mempelajarinya biar lebih enak. Oke, ini T, ini 9, ini 15. Maka ini berapa ini? Ini pasti jawabannya adalah 12. Kenapa? 9, 12, 15. 3, 4, 5. Tinggal mencari luas sama dengan alas kali tinggi. Alasnya 7, tingginya 12. Berarti 84 cm persegi. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, Pitagoras dipakai lagi ya kayaknya. Ini nomor 10 ya. Ini alasnya 6, tingginya NRL nggak tahu. Ini 10 ini. Berapa ini? Ini pasti tingginya adalah 8. Kok tahu? Ya, 6, 8, 10. Ini kan siku-siku kan tingginya. 6, 8, 10. Nah, bagi kalian yang masih bertanya-tanya tentang Pitagoras, ya wajib bagi kalian untuk melihat Pitagoras di deskripsi ini. Itu ya, 6, 8, 10. Berarti luas sama dengan alas dikali tinggi. Berarti 6 dikali 8, yaitu 48 cm persegi. Gitu ya. Lanjut, nomor 11. Oke. 11 kayaknya giliran kalian ini. Nomor 11 ini ditanya BF. AD tahu ya, AD 10. Ini 9. Oke. Baik. Jadi caranya begini. Untuk mencari luas jajar genjang, itu kan alas kayak tinggi kan. Berarti alasnya 10, maka tingginya adalah BF. Betul? Kemudian, kalau untuk mencari alasnya luas dengan alas 9, maka tingginya mana? Tingginya adalah CE, ini tinggi gitu. Tapi CE tidak tahu CE berapa ini. Nah, tapi bisa dicari dengan Pitagoras atau triple Pitagoras. Ini 6, ini 10, maka ini T-nya adalah 8 gitu. 6, 8, 10 ini dipakai lagi. Nah, ini selanjutnya kalian juga bisa menggunakan perbandingan seperti ini. Bahwa luas jajar genjang itu bisa kalian cari dengan cara alasnya 10, tingginya pakai BF, atau alasnya 9,
tingginya pakai ini 8. Udah, sekarang silakan dicari ini ya. Oh, tapi gampang ini ya. Sudah terlihat ini BR sama dengan 72 dibagi 10. Udah gini aja, ini berapa kira-kira? Yang mana yang sesuai? Itu aja. Jadi 6, 7, 8, 11. Silakan dicoba di komentar, tulis jawabannya ya. Insyaallah kalau ada waktu saya cek ya. Seperti itu untuk jajar genjang. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di materi belah ketupat ya, dengan ya mirip dengan ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.